Oke, baik. Selamat pagi. Kali ini kita mempelajari SDM digital. Dan ini menjadi tantangan bagi milenial di era 5.0 atau 5.0. Baik, rekan-rekan semua. Kemarin saya membahas tentang talent war. Artinya ada sebuah perusahaan yang mengambil sumber daya manusia atau ada perang di dalam sebuah perusahaan di berbagai perusahaan untuk mengambil talent-talent terbaik. Nah, PR-nya apakah kita diambil sebagai talent terbaik ataukah kita justru diasingkan sebagai talent terbaik. Artinya Anda tidak direkrut oleh perusahaan yang lain gitu ya. Artinya tidak ada gambaran baik diri Anda gitu ya. Jadi Anda tetap tertinggal atau tersisih dari pertempuran itu. Jadi perusahaan bertempur dan Andanya hanya adalah puing-puing yang tidak menjadi bagian untuk difikirkan. Nah, yang jadi masalah adalah perkembangan teknologi sekarang menjadi kata kunci untuk Anda bisa meraih kesuksesan sebagai karyawan ataupun sebagai talent yang terbaik. Oke, saya kasih gambaran terhadap ini ya. Suatu hari nanti gitu ya, seluruh perusahaan bahkan kehidupan kita memanfaatkan big data, AI atau artificial intelligence, robotik yang diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, keuangan, dan sebagainya. Industri sudah mulai melakukan itu. Karyawan sudah akan semakin disisihkan karena semuanya era robotik sudah hadir. Jadi semuanya dalam upaya untuk mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan. Dunia kerja dibantu dengan kekuatan robot. Kalau sekarang robotnya masih bisa diatur dan dimainkan, nanti robot ke depannya sudah bisa artificial intelligence. Dia sudah mampu memikirkan apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang tantangan industri 4.0 dan society 5.0 di sini adalah era disrupsi teknologi. Artinya, sebuah perusahaan apabila tidak mampu mengedepankan teknologi, dia akan mati. Nah, mengedepankan teknologi ini akhirnya peran manusia digantikan oleh mesin, robot, ataupun AI atau artificial intelligence. Dari 75 sampai 375 juta, tenaga kerja global beralih profesi. Pekerjaannya digantikan artificial intelligence. 1,8 jutanya digantikan artificial intelligence. Angkanya masih safe karena 75 juta dibanding 1,8 juta. Tetapi kalau itu berulang-ulang bertahun-tahun, kita bisa pastikan yang tidak memiliki kemampuan teknologi, dia akan mati. Ya. Sekarang saya kasih gambaran taksi, dia berubah menjadi online taksi. Dan nanti ke depan sudah driverless car. Artinya mobil tanpa awak. Ya, mobil tanpa awak. Sebelumnya dalam proses memasukkan data entry gitu ya, kita memasukkan data kemudian ke komputer gitu ya. Sekarang komputer mampu menganalisis sendiri gitu ya, data yang harus itu, dan sekarang big data. Nanti ke depan big data seluruhnya data-data terkomputasi ada di satu sebuah, tidak berbentuk fisik tetapi berbentuknya adalah soft file gitu ya. Semuanya ada di satu tempat, yakni internet, big data. Nah, teknologi melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Oke, perhatikan, teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Jadi akan banyak peluang untuk perusahaan nanti tumbuh berkembang. Tetapi PR-nya adalah perusahaannya bukanlah perusahaan yang padat karya, tetapi perusahaan yang mengandalkan kemampuan teknologi. Dan ketika kemampuan teknologi itu ada, dia akan
beralih menuju platform. Dari prosesnya korporasi, dia akan beralih menuju platform. Nah, platform di sini kekuatannya adalah mobilisasi dan orkestrasi. Nanti kita akan bahas ke situ. Ya. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Nah, ini adalah gambaran Society 5.0 di mana memberikan high added value informations. Jadi ada gambaran cyberspace, kemudian ada gambaran physical space di sini. Industri memproduksi secara otomatis. Kalau dulu masih mechanical, masih diatur, walaupun sudah bisa bekerja sendiri, tapi harus pencet tombol dan segala macam. Nanti ke depannya dia sudah bisa menggunakan timer harus berapa menit, pengerukan harus berapa menit, sebuah jalan itu di aspal itu sudah menggunakan bantuan robot. Nah, oleh karenanya pekerja saat ini diharapkan memiliki 21st century skills, yakni pertama cara berpikir. Cara berpikirnya adalah berbasis creativity and innovations, critical thinking, problem solving, decision making and learning. Berikutnya cara bekerjanya adalah melakukan komunikasi dan kolaborasi. Sarana bekerjanya adalah literasi informasi, data, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Cara hidup di dunia, nah ini adalah citizenship, life and career, personal and social responsibility. Cara hidup masyarakat sekarang kita gambarkan akan bergabung dengan robot, akan hidup bersama dengan robot. Namun, robot tidak akan menghilangkan pekerjaan. Ini yang harus kita pahami. Robot tidak akan menghilangkan pekerjaan. Tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang lebih kreatif, fleksibel, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itulah kekuatan manusia, beradaptasi. Kata kuncinya adalah adaptable. Nah, sekarang tantangan kita adalah beradaptasi dengan teknologi. Nah, so don't beg for platforms, build your platforms. Jangan mengemis terhadap platform, tapi bangunlah platform itu. Dari sekarang, saya berharap Anda sudah bisa memahami bagaimana potensi industri ke depannya. Dan Anda ingin menjadi apa? Kemampuan teknologi itu diutamakan. Nah, masyarakat saat ini ya, tadi saya katakan masyarakat ke depan bahwa kita akan berdampingan dengan robot. Nah, sekarang kalau masyarakat saat ini disebutnya adalah connected society, yakni sebuah komunitas besar bertenaga dan mengubah konsumen menjadi partisan aktif. Jadi orang ini belum tentu sebagai konsumen, tetapi dia partisan aktif gitu ya. Kalau istilahnya ada yang subscriber, ada yang cuma viewers gitu ya. Tetapi dia juga komentar di dalamnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, perubahan dari korporasi ke platform. Top market valuations company yang dahulu didahului oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif atau industri yang mengambil bahan baku dari alam secara langsung, seperti Exxon, British Petroleum, Shell, dan lain-lain berubah pada abad ini. Demikian juga perusahaan yang berbasis industri besar ya, dengan membutuhkan kekuatan padat karya yang amat sangat besar seperti General Motors, Goodyear, Boeing, semuanya mulai redup, gitu ya. Mulai redup karena apa? Apabila dia tidak mampu menggunakan tenaga robot, gitu ya, dia akan terlambat, ya. Kemudian di mana fungsi manusia? Fungsi manusia masih dibutuhkan, tetapi manusia tersebut adalah atau karyawan-karyawan tersebut adalah harus memiliki kemampuan literasi teknologi dan literasi informasi. Sekali lagi, tidak hanya terhadap teknologinya, tetapi juga informasinya. Ya. Nah, ini saya kasih gambaran bagaimana dahulu saat ini tahun 2020 ya. Ini industri dikuasai oleh Walmart, Amazon.com, ExxonMobil masih di posisi 3 gitu ya. Ada Apple, ada Berkshire Hathaway, United Health Group, McKesson, AT&T, American Soch Bergen. Nah,
Lihat di nomor 2, di situ ada Amazon, dan nomor 4 ada Apple. Dua perusahaan yang sifatnya adalah platform itu sudah masuk ke dalam 5 besar. Kemudian ada AT&T. AT&T itu adalah perusahaan yang berbasis entertainment dan juga platform. Nah, ini masuk ke dalam 10 besar. Artinya tinggal merangkak lagi ke atas. Tapi kata kuncinya memang Walmart atau perusahaan-perusahaan memang berbasis fisik saat ini memang masih menguasai. Tapi kita belum tahu nanti ke depan, bisa saja Amazon.com atau Apple itu akan tinggal menyalip. Nah, hal itu kenapa? Kalau kita lihat dari 5 besar itu dua diantaranya adalah berbasis platform. Karena selain berpotensi melakukan mobilisasi pasar tadi ya, artinya dia menggunakan jaringan internet, mampu memobilisasi pasar di situ. Dia juga diuntungkan dengan connected society, di mana connected society menyimpan sebuah potensi besar berupa kegiatan produksi. Artinya memproduksi informasi tadi ya, memproduksi informasi dari apa yang disampaikan oleh si perusahaan gitu ya, kemudian berjejaring kembali gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya, produk baru. Nah, oleh karenanya yang dibutuhkan saat ini, perusahaan-perusahaan saat ini adalah orkestrasi. Di mana ada kekuatan narasi di situ, ada tampilan visual, membangun trust, kemudian kelihayan SDM-nya untuk memahami teknologi terkini. Ya, sekali lagi, pahami adalah orkestrasi. Kemampuan Anda mengorkestrasikan sesuatu. Oleh karenanya dalam mengorkestrasi itu ada kekuatan narasi, artinya mampu menulis dengan mampu membuat copyright atau membuat storytelling gitu ya. Kemudian mampu memberikan tampilan visual, kemudian trust-nya dibangun dan lihai teknologi terkini, artinya update, selalu update. Jadi sebagai nanti SDM masa depan, kalau kita berprinsip pada sistem Pareto gitu ya, tenaga-tenaga handal yang diharapkan adalah ini dia. Ya, mampu membuat narasi visual yang menarik gitu ya. Kemudian mampu membangun trust dan kelihayan teknologi terkini. Nah, menghadapi era ini, Industri 4.0 dan Society 5.0 harus mempelajari dan menguasai literasi baru, yakni literasi data, kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Berikutnya literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, baik itu coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principle, ada biotech. Terakhir adalah literasi manusia. Jadi mampu memahami humanities, komunikasi, dan desain. Dan inilah pembelajaran sepanjang hayat Anda semua. Jadi pahami untuk Anda perbanyak seminar terkait literasi data, kemudian juga literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Yang paling penting adalah literasi data dan teknologi ini nanti untuk ke depan bagi Anda. Ya. So, pentingnya perolehan sertifikat selain ijazah. Jadi, sertifikat yang diharapkan adalah sertifikat kompetensi, bukan hanya seminar-seminar biasa, tetapi bagaimana kompetensi Anda. Nah, sekali lagi teman-teman nanti kalau untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu ada logo BNSP. Jadi, bagaimana Anda belajar teknologi ke depan gitu ya. Sekali lagi saya arahkan Anda nanti sebagai ahli SDM gitu ya, untuk juga Anda mempelajari teknologi gitu ya. Karena perusahaan besar seperti Google, Apple, dan IBM tidak lagi membutuhkan pelamar dengan gelar sarjana, melainkan mereka yang memiliki pengalaman mengikuti pelatihan coding atau kelas kejuruan yang terkait langsung dengan industri. Sekali lagi, Anda boleh jago di dalam
di dalam pengaturan SDM dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus bekali diri kita sendiri dengan kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Ya, sekali lagi itu pentingnya kita ke depan, gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berikan tugas untuk Anda. Saya tulis langsung di sini, gitu ya. Tugas untuk Anda. Tugas untuk Anda. Ya. Tugas yang pertama adalah kita sambungkan lagi tugas yang waktu dulu Anda membuat sebuah perusahaan, gitu ya. Kemudian Anda membuat KPI dan juga membuat itu. Nah, sekarang lanjutkan perusahaan Anda